luar biasa dan bikin merinding. Supporter timnas yang ada di tribun utara, barat, dan timur akan bikin kejutan besar buat hancurkan mental pemain Australia. Pemain berparas preman yaitu Jackson Irvine sampai dibuat takut dan tak mau remehkan Indonesia lagi. Simak video ini baik-baik ya guys agar tahu fakta lengkapnya. Penjaga gawang timnas Indonesia Maarten Paes melalui wawancara mengaku mengetahui cara untuk mengalahkan timnas Australia. Apakah cara yang disampaikan Maarten Paes tersebut akan ampuh dipakai pemain Indonesia sehingga bisa mengalahkan Australia? Begini penjelasannya. Manjanya timnas Australia saat datang ke Indonesia. Minta ini minta itu kepada PSSI. Strategi apa yang sebenarnya akan dilakukan Australia ini? Dan apa dampaknya buat timnas Indonesia nanti setelah PSSI mengabulkan permintaan Australia ini? Temukan jawabannya di video ini guys. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Luar biasa dan bikin merinding. Supporter timnas yang ada di tribun utara, barat, dan timur akan bikin kejutan besar buat hancurkan mental pemain Australia. Pemain berparas preman yaitu Jackson Irvine sampai dibuat takut dan tak mau remehkan Indonesia lagi. Simak video ini baik-baik ya guys agar tahu fakta lengkapnya. Dalam persiapan laga bergengsi antara timnas Indonesia melawan Australia, supporter fanatik Indonesia yang tergabung dalam komunitas La Grande Indonesia yang bertempat di tribun utara GBK sedang mempersiapkan sebuah kejutan besar. Mereka berencana untuk menampilkan koreografi raksasa yang mungkin saja diklaim bisa memecahkan rekor dunia. Koreografi ini akan melibatkan ribuan supporter di Stadion Gelora Bung Karno GBK yang telah berlatih secara intensif. Dengan tema yang masih dirahasiakan, koreografi tersebut menggambarkan semangat perjuangan timnas Indonesia yang pantang menyerah bahkan di hadapan lawan tangguh seperti Australia. Rekor dunia di depan mata. Rencana ambisius ini tidak hanya untuk mendukung skuad Garuda di lapangan, akan tetapi juga untuk mencatatkan nama Indonesia di tingkat internasional karena seluruh dunia bakal menyaksikan laga yang penuh gengsi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 3 ini. Koreografi raksasa yang direncanakan meliputi seluruh tribun utara, timur, dan barat GBK dan mungkin diprediksi akan menampilkan visual Garuda mengepakkan sayap dilengkapi dengan efek cahaya dan suara yang menggelegar. Ini akan menjadi salah satu pertunjukan supporter terbesar yang pernah ada di stadion sepak bola. Wow, dijamin pemain Australia dibuat panas dingin lihatnya. Ini akan menjadi momen yang tak terlupakan. Kami ingin menunjukkan bahwa dukungan kami kepada timnas Indonesia adalah yang terbesar dan terbaik di dunia. Kami harap ini juga bisa menambah semangat para pemain di lapangan. Begitulah kira-kira mungkin, kata salah satu koordinator Tribun Utara. Di sisi lain, Kapten Australia yang berparas preman, Jackson Irvine, bisa saja takut dan tak mau remehkan Indonesia walaupun Indonesia peringkatnya jauh dengan Australia. Berita tentang persiapan koreo besar-besaran tadi bahkan bisa saja telah terdengar sampai ke telinga Kapten Timnas Australia, Jackson Irvine. Kabarnya, Irvine mengakui bahwa ia dan timnya kini lebih waspada terhadap kekuatan Indonesia, baik di dalam maupun luar lapangan. Indonesia selalu menjadi lawan yang kuat di Asia. Dengan dukungan supporter yang begitu besar dan atmosfer seperti ini, kami tidak bisa menganggap enteng mereka. Mereka sekarang bukanlah mereka yang dulu. Levelnya sudah sebanding dengan tim-tim kuat seperti Jepang dan Arab Saudi. Begitulah kira-kira mungkin kata Irvine dalam sebuah wawancara. Ketegangan semakin terasa menjelang laga besar ini dan supporter Indonesia berharap atmosfer di stadion mampu memengaruhi performa Australia di lapangan. Pertandingan antara Indonesia dan Australia diperkirakan akan menjadi salah satu laga paling seru di bulan ini dengan dukungan penuh dari para pendukung yang siap memecahkan rekor dunia koreografi terbaik. Ayo guys, mari kita berdoa bersama-sama untuk kemenangan timnas Indonesia versus Australia. Buat kalian yang hadir langsung di GBK, ayo dukung suksesnya koreografi untuk membuat hancur mental pemain Australia.
Untuk kalian yang tidak bisa hadir langsung di Stadion GBK, silakan mendatangi nobar-nobar terdekat di tempat kalian ya. Atau nonton di rumah bersama keluarga tercinta. Coba absen dulu guys. Kalian nonton di mana dan dengan siapa? Serta tulis harapan kalian untuk timnas Indonesia saat lawan Australia pada komentar di bawah ini ya. Penjaga gawang timnas Indonesia Maarten Paes melalui wawancara mengaku mengetahui cara untuk mengalahkan timnas Australia. Apakah cara yang disampaikan Maarten Paes tersebut akan ampuh dipakai pemain Indonesia sehingga bisa mengalahkan Australia? Begini penjelasannya. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes menyebut bahwa skuad Garuda bisa meredam kekuatan Australia. Tetapi ada syaratnya untuk melakukan hal tersebut. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Pertandingan ini akan menjadi lanjutan perjuangan tim Merah Putih setelah sebelumnya Timnas Indonesia memulai kompetisi dengan hasil imbang. Dalam laga itu, Maarten Paes menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Dia tampil bagus hingga membawa tim Merah Putih meraih hasil imbang dan membawa pulang poin ke tanah air. Dengan hasil ini, tim asuhan Shin Tae-yong dipastikan berada dalam motivasi tinggi untuk menghadapi Australia. Pemain Dallas FC itu mengatakan bahwa rasa percaya diri sedang menyelimuti tim. Oleh karena itu, skuad Garuda pasti akan tampil maksimal agar bisa meraih hasil terbaiknya nanti. Pemain berusia 26 tahun itu cukup percaya diri bahwa timnas Indonesia bakal bisa menunjukkan perlawanan saat menghadapi Australia nanti. Hal ini karena dia percaya bahwa timnas Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang bagus dan siap tempur. Kepercayaan diri tim tengah meningkat, apalagi kami mendapatkan hasil imbang dalam laga tandang sulit di kandang Arab Saudi, ujar Maarten Paes kepada awak media termasuk Bola Sport. Di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu 8 September 2024. Kami menunjukkan kemampuan pertahanan kami bagus, dan semoga ini berlanjut di laga melawan Australia, ucapnya. Kepercayaan diri timnas Indonesia memang bagus saat ini. Namun, mantan pemain FC Utrecht tersebut tak bisa memungkiri bahwa Australia adalah lawan yang tak mudah. Kiper keturunan Indonesia Belanda itu mengakui bahwa tim berjulukan Socceroos tersebut memang tim yang kuat. Apalagi dalam laga terakhir timnas Indonesia bertemu Australia di Piala Asia 2023 yang bergulir pada Januari lalu, mereka kalah telak. Akan tetapi situasi ini tak membuat para pemain timnas Indonesia menyerah begitu saja. Apalagi timnas Indonesia sudah mengetahui keunggulan tim asuhan Graham Arnold. Menurut Paes, Australia memiliki kekuatan fisik yang bagus. Oleh karena itu, mereka di setiap pertandingan akan selalu mengandalkan kekuatan fisik. Untuk itu, apabila timnas Indonesia ingin bisa meredam kekuatan Australia, menurut Paes, para pemain sendiri harus memiliki fisik yang bagus. Jay Itzes dan kawan-kawan harus berani berduel fisik agar bisa meraih hasil maksimal nantinya. Australia datang ke Indonesia dalam grafik performa yang kurang bagus. Mereka telah kehilangan 3 poin di kandang setelah dikalahkan Bahrain 0-1 di laga pertama. Australia jadi pasti menargetkan kemenangan melawan timnas Indonesia. Namun, Paes menilai bahwa Australia bisa diredam apabila para pemain mau capek karena sang lawan akan mengandalkan fisik. Kami tahu di laga nanti, Australia akan mengandalkan permainan fisik dan kami harus waspada karena tentu mereka sedang lapar akan kemenangan, jelas Paes. Kami harus bagus juga dalam hal fisik, tuturnya. Manjanya timnas Australia saat datang ke Indonesia. Minta ini minta itu kepada PSSI. Strategi apa yang sebenarnya akan dilakukan Australia ini? Dan apa dampaknya buat timnas Indonesia nanti setelah PSSI mengabulkan permintaan Australia ini? Temukan jawabannya di video ini guys. PSSI akhirnya mengabulkan permintaan dari Australia jelang pertandingan melawan timnas Indonesia.
Hal itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Kata Sumarji, sebelum datang ke Indonesia, Federasi Sepak Bola Australia meminta satu hal yang diharapkan dikabulkan oleh PSSI. Federasi Sepak Bola Australia meminta tempat latihan Socceroo Oz harus ditutup dengan kain hitam. Tujuannya tentu saja agar tidak ada orang yang melihat pola latihan dari Australia. Adapun Australia menggelar sesi latihan di lapangan A Senayan, Jakarta Pusat. Australia tiba di Indonesia pada Jumat 6 September 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Jakarta, para pemain Australia langsung beristirahat. Para pemain Australia baru melakukan sesi latihan pada Sabtu 7 September 2024. Sesi latihan yang dilakukan tim asuhan Graham Arnold itu digelar secara tertutup tanpa boleh ada media datang. Bolasport.com sempat mencoba datang memantau sesi latihan Australia meski tertutup. Memang terlihat adanya kain hitam yang menutupi lapangan A, tempat Australia berlatih. Kata Sumarji, PSSI sudah mengetahui itu saat ada surat yang masuk dari Federasi Sepak Bola Australia. Sebagai tuan rumah, PSSI menuruti permintaan dari pihak lawan. Kalau di lapangan A itu memang ada permintaan dari Australia. Mereka bersurat ke kami PSSI. Apa yang diminta kami penuhi, kata Sumarji kepada awak media termasuk Bolasport.com di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 8 September 2024. Sementara itu, Sumarji memastikan bahwa timnas Indonesia sudah siap menghadapi Australia. Bekal 1 poin yang didapatkan saat melawan Arab Saudi menjadi catatan positif untuk melawan Australia. Psikologis mereka luar biasa bagus dan meningkat. Itu yang kami harapkan, kata Sumarji. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10 September 2024. Insya Allah pada pertandingan 10 September 2024 nanti mereka lebih bagus bermainnya. Motivasi terus kami berikan setiap waktunya, tutup Sumarji. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengisyaratkan untuk memainkan Justin Hubner dalam laga tersebut. Timnas Indonesia akan bersua Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa 10 September 2024 mendatang. Laga tersebut akan momentum bagi Justin Hubner untuk kembali bermain. Sebab pada laga sebelumnya Justin harus absen karena diskors akibat akumulasi kartu kuning. Pada pertandingan itu, Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 di King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat 6 September 2024. Kondisi kebugaran Justin tentu dipertanyakan menjelang setelah absen di pertandingan pertama. Akan tetapi Shin tetap membuka peluang pemain Wolverhampton Wanderers itu bermain melawan Australia. Untuk Justin tergantung kondisinya, mungkin akan berbeda Justin akan bermain atau tidak, kata Shin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu 8 September 2024. Dengan demikian peluang Justin untuk bermain melawan Australia terbuka lebar. Pemain berusia 20 tahun itu kemungkinan besar akan dipasangkan di lini pertahanan bersama Jay Itzes dan Rizky Ridho sementara itu. Shin mengatakan pertandingan melawan Australia akan menjadi krusial bagi timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan pasukannya akan berupaya sekuat mungkin untuk mendapatkan poin dalam laga tersebut. Lawan Australia kita di kandang sekarang akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa mendapat poin, tukasnya. PSSI memastikan bahwa tiket timnas Indonesia versus Australia sudah habis terjual. Hal ini diumumkan PSSI dalam akun Instagram Timnas Indonesia pada Minggu 8 September 2024. Tidak disebutkan berapa banyak kapasitas tiket yang dijual PSSI ke publik.